Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan soal matematika IJU untuk tahun 2012 Core 1. Kita masuk ke nomor terakhir, nomor 4. Kita memiliki soal mengenai bilangan integral, bilangan real, dan juga mengenai rumus kuadrat, persamaan kuadrat. Ya, saya beri waktu seperti biasa, kalian pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai dengan soal seperti berikut. Jadi kita memiliki dua persamaan A dan B. Persamaan ini kalau kita lihat di screen, kita bisa lihat x kuadrat tambah ax tambah 1, sedangkan B itu adalah x kuadrat tambah a plus 3x plus 4. Jadi dua-duanya adalah persamaan kuadrat pangkat 2. Kita memiliki dua soal seperti berikut. Seandainya nilai a plus b itu sama dengan 0, maka kita harus menentukan berapa nilai a kecil yang ada di dalamnya. Jadi a kecil ini range-nya itu ada di antara sekian atau sekian. Jadi A kecil itu harus lebih kecil daripada sekian atau lebih besar daripada sekian. Ya, untuk soal pertama ini cara pikir gampang. Kita punya A besar, punya B besar, kita tinggal jumlahkan dan kita bisa menggunakan persamaan kuadrat, persamaan rumus ABC untuk mengerjakan, untuk mencari tahu berapa nilai A kecilnya itu. Sekarang kita kerjakan. Kita mulai sampingnya. Jadi kita punya A plus B sama dengan 0. Saya tulis di sebelah kanan ya, jadi a kuadrat tambah ax tambah 1 plus b itu adalah x kuadrat tambah a plus 3 x plus 4 sama dengan 0 ya. Kalau kita coba kerjakan sedikit ya, kita rapikan, dapatnya 2ax plus 3 tambah 5 sama dengan 0 ya, seperti ini ya. Nah, kita juga sudah pernah belajar menggunakan rumus ABC. Kalau kita menggunakan rumus ABC, apa yang kita dapat adalah kita bisa mendapatkan nilai X-nya. Jadi seandainya kita mau mencari nilai X ya, saya tulis dulu ya. Untuk mencari nilai X itu pakai rumus, kita pakai warna merah untuk rumusnya. Ya, minus B plus minus akar dari B kuadrat plus 4AC bagi 2. Kemudian kalau kita masukkan angkanya, ya minus B itu adalah minus 2 plus 2A plus 3 plus minus akar dari 2A plus 3 dikuadratkan minus 4 kali A itu 2 kali C nya adalah 5 dibagi dengan 2 ya. Oke, kita kerjakan dulu sebelah kanannya. Seperti ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan ABC seperti ini. Kalau kita hitung lebih lanjut, kita bisa mendapatkan nilai X-nya berapa, X1 sama X2 berapa. Tetapi dalam kasus ini kita tidak perlu mencari tahu berapa nilai X, karena di soal tadi kita hanya ditanya berapa range-nya si nilai A ya. Range-nya nilai A kalau misalnya si X itu memiliki jawaban. Jadi X itu ada jawabannya. Tapi kita tidak tahu berapa jawabannya X, kita cuma ditanya berapa range-nya si A. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, pengertian untuk mendapatkan memiliki jawaban adalah dia harus memiliki determinannya dia, diskriminan dia itu lebih besar daripada 0 ya, lebih besar atau sama dengan 0. Kalau misalnya diskriminannya negatif, artinya dia punya X itu tidak ada jawabannya, karena bilangan akarnya ini adalah bilangan imajiner, jadi tidak ada jawaban. Kita harus membuat akar bilangan yang di dalam akar ini menjadi positif. Oke. Nah, bilangan di dalam akar ini kita kasih warna kuning adalah yang sudah kita hitung di bawah sini ya. Jadi seandainya kita mau mencari tahu berapa nilainya yang kuning ini, yang bagian kuning ini kita mau cari tahu lebih besar daripada 0, kita tulis lagi. Saya pakai warna orange ya. Jadi 4A kuadrat tambah 12A ya. Ini ada A nya. 12A minus 31 sama dengan 0. Kita harus membuat persamaan kuadrat baru lagi ya. Kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita kerjakan sekali lagi. Kita bisa membuat persamaan ABC seperti ini ya. Jadi rumusnya sama seperti tadi, jadi minus 12 plus minus akar dari 144 ya, 12 kuadrat 144 kurang 4 kali 4 kali 31 bagi dengan 2 kali 4 seperti ini.
12 bagi berapa ini? 144 dikali berapa ini? 16 kali 31 kali 16. Jadinya 6, 18, 31, 6, 9, 4. 496 bagi dengan 8 ya. Kemudian kita jumlahkan 144. Jadinya 0, 5, 4, 2, 6. Jadi 640. 640 dibagi dengan 8. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya, kita dapat minus 12 per 8 plus minus akar dari 640 dibagi dengan 6 akar 64 ya. Jadi ini adalah bagi 4, 3 per 2 plus minus akar 10. Oke, jadi ini adalah A1 dan A2-nya. Ada dua jawaban. Yang satu adalah plus, dan satu lagi minus. Oke. Nah, kalau kita mau lihat jawaban kita punya jawaban di mana akarnya itu adalah positif dan akarnya itu negatif. Yang ini ada akar negatif, yang ini akarnya positif. Ya. Untuk video ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi kenapa yang ini harus plus, yang ini harus negatif, apa lebih besar lebih kecil. Tapi ya prinsip sama. Kamu tinggal pasang garis bilangan, kamu pasang 0 tengah, kemudian kamu punya yang negatif akar, yang plus akar, kemudian kamu tarik garis sehingga kamu bisa mendapatkan jawabannya ada di sebelah kiri dan kanan seperti ini. Oke. Maka dari itu kita masukkan jawaban-jawaban kita mendapatkan akar dari 10 ya. Kita punya akar 10. Akar dari 10 dikurang dari 4 per 3 bagi 3 ya. 3 per 2 jadinya. 3, 2. Kemudian di sebelah kanan juga sama, kita punya AB, jadi sama jawabannya 10, 3, 2. Oke, jadi jawaban untuk A, B, C, D adalah 10 dan 3 per 2. Oke, kita lanjut untuk bagian nomor 2. Bagian nomor 2 kita punya soal sedikit diubah. Kalau tadi kita punya A plus B sama dengan 0, berikutnya kita punya A kali B sama dengan 0. Nah, kalian juga bisa mengerjakan dengan cara yang seperti di atas tadi ya. Tapi masalahnya apa? Kalau kamu punya persamaan kuadrat, nah ini yang menjadi perbedaan drastis matematika orang Jepang dengan matematika orang Indonesia. Kalau orang Indonesia lihat soal seperti ini, mereka langsung berpikir, oh A dan B kamu kalikan, kamu langsung buat sama dengan 0, kemudian kamu pakai persamaan kuadrat sekali lagi, kamu pakai rumus ABC sekali lagi seperti yang nomor 1, kamu bisa mendapatkan nilai X-nya, kamu bisa mendapatkan nilai A-nya. Masalahnya apa? Kamu kalau mengerjakan soal seperti ini, kamu lihat, kamu punya persamaan kuadrat dikalikan dengan persamaan kuadrat. Artinya pangkat 2 dengan pangkat 2 kamu kalikan, dapatnya pangkat 4. 4, 3, 2, 1, 0. Jadi kamu punya persamaan pangkat 4 yang kamu nggak bisa pakai rumus ABC-nya. Jadi itu yang menjadi masalah besar ya. Nah, bagaimana cara berpikir untuk kasus kali ini? Kita berpikir sifat bilangan integral. Kalau kamu punya bilangan dikalikan dengan satu sama lain menjadi 0, syaratnya apa sih? Syaratnya adalah kamu punya salah satu di antara dua bilangan tersebut itu harus 0. Misalnya, kamu punya A sama dengan 0. Ya udah, B mau 1 pun, mau 2 pun, mau 3, mau 100, mau 1000, tetap karena A-nya 0, maka nilainya 0. Sama seperti B. Kalau kamu punya B-nya sama dengan 0, A-nya mau berapapun, maka B-nya sama dengan 0. Jadi kalau saya tulis di bawah sini, syarat untuk mendapatkan jawaban ini adalah A sama dengan 0, or B is equal to 0. Jadi kamu punya A atau B sama dengan 0. Ya. Kalau kamu punya pemikiran cepat seperti itu, maka kamu bisa mengerjakan soalnya dengan sangat mudah. Kamu nggak usah kalikan A kali B untuk mendapatkan persamaan pangkat 4 dan kamu kerjakan, itu buang waktu, akan banyak stres. Ya. Jadi saya langsung tulis di samping ini ya, saya satu samping ikut ya. Yang kita samping bawah sini lah ya. Kita punya A, tadi apa ya A-nya? A itu adalah X kuadrat tambah AX plus 1. Kita punya B-nya adalah A kuadrat tambah A plus 3X plus 4 ya. Kita harus membuat dua persamaan ini menjadi 0 ya. Seandainya A besar sama dengan 0, maka berapa nilai A kecilnya? Ketika B besar sama dengan 0, berapa nilai A kecilnya? Kita buat persamaannya. Kemudian salah satu di antara dua persamaan itu harus menjadi 0. Jadi kita punya range-nya itu akan semakin luas. Sekarang saya kerjakan dulu. Untuk nilai A sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan kasus seperti ini ya. Kalau kita punya nilai A sama dengan 0, bagaimana cara mendapatkan nilai X-nya? Itu bisa menggunakan rumus ABC seperti biasa. Kerjakan lagi. Kita punya minus A plus minus akar dari B kuadrat di A kuadrat minus 4 kali A kali C. Seperti ini ya. Kali 1, 1. Bagi 2 kali 1.
Kemudian kita mendapatkan A kuadrat minus 4 bagi 2. Seperti ini, ya. Jadi kalau kamu punya seperti ini, maka dari itu kembali kita mau mencari tahu apa namanya apa nilai diskriminannya itu ya. Di sini ya, diskriminan itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis A kuadrat minus 4 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka dari itu kita bisa tulis A itu seperti ini ya, lebih besar atau sama dengan 4. Maka dari itu kita bisa mendapatkan A kuadrat itu, kalau kita gambar garis bilangannya, kita punya 2 dan minus 2 harus lebih besar daripada 2 atau lebih kecil daripada minus 2. Maka ini adalah jawaban untuk bagian yang A ya. Seperti ini. Oke. Lanjut, kita punya bagian B. Saya tulis di bawah ya. Saya tulis bagian bawah sini. Untuk B sama dengan 0. Ketika B sama dengan 0, maka dari itu kita punya 0 sama dengan X kuadrat tambah A pangkat 3 X plus 4. Seperti ini ya. Kemudian sama seperti tadi kita menggunakan cara rumus ABC. Kita masukkan minus A plus 3 plus minus A pangkat 3 pangkat 2 minus 4 kali A kali C-nya 4 bagi dengan 2 kali 1. Ya, kita mau mencari lagi hanya dalam di diskriminannya saja. Jadi saya bisa buang yang sebelah kiri, kita nggak butuh, kita mau mencari nilai diskriminannya. Itu adalah berapa ini? A kuadrat tambah 6A tambah 9 minus 16. Jadi kita masukkan A kuadrat plus 6A minus 7 ya. Kita faktorisasi, kita bisa bagi jadi A7 A1. Jadi ya ini plus, ini negatif. Kalau kita gambar bilangan garis bilangannya, kita punya berapa ini? Minus 7, kita punya 1 ya. Dan kalau kita masukkan nilainya, kita bisa mendapatkan nilai yang tengah itu negatif, ini positif, positif. Untuk mendapatkan nilai jawaban, kita harus memiliki nilai diskriminan kita lebih besar daripada 0. Maka jawabannya adalah yang di sebelah sini. Oke. Nah, kita punya dua jawaban. Satu di sini, satu di bawah. Kita harus menggabungkan dua syarat ini ya. Jadi salah satu di antara A besar atau B besar harus sama dengan 0. Jadi kita punya range-nya itu akan semakin luas ya. Kita punya dua persamaan ini, kita gabung. Saya gabung di sebelah kiri ya. Saya pakai warna merah. Oke. Kita punya 4 titik. Satu adalah minus 2, satu di 2. Kemudian adanya di minus 7, kemudian ada juga di 1. Oke. Yang warna bawah ini kita punya seperti ini, dari 7 dan 1, dan juga yang biru kita punya minus 2 dan plus 2. Seperti ini. Jadi kita mau mencari syaratnya itu tabrakan dari salah satu di antara dua garis ini. Maka dari itu kalau kita lihat secara total, syaratnya ini digabung ya. Jadi bukannya apa namanya, kita kalau ngomong tentang diagram Venn, kita punya dua syarat. Syaratnya itu adalah syarat yang digabung total, bukan himpunan yang di dalam ini, bukan yang tengah, tapi secara kuning yang total. Jadi semakin luas syaratnya kita punya warna biru, dan dengan demikian kita punya jawaban akhir kita. Jadi X itu harus lebih kecil daripada minus 2 dan X lebih besar daripada 1. Oke, jadi dari 2 sini atau 1 di sini. Ini jawaban kita. Kembali ke soal kita punya minus 2. Jadi A bukan X ya, maaf, semuanya salah. Jadi bukan X tapi A. Hurufnya salah. A itu harus lebih kecil daripada minus 2 atau A itu harus lebih besar daripada 1. Oke. Jadi ini minus 2 ya, minus 2 atau A itu harus benar ya? Atau A itu harus lebih besar daripada 1. Ya. Ini kebalik ya. Oke. Jadi A itu harus lebih kecil dari minus 2 atau A itu harus lebih besar daripada 1. Baik. Masuk ke nomor terakhir. Kita punya soal nomor 3 yang lebih rumit lagi. Kenapa? Kalau kita lihat soalnya, kita punya soal seperti berikut. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0. Jadi kamu harus kuadratkan dulu A-nya, kuadratkan dulu B-nya, kamu jumlahkan, kamu buat sama dengan 0. Kamu cari tahu lagi berapa nilai A-nya dan ketika itu X-nya berapa. Jadi ini luar biasa setengah mati. Kamu punya persamaan pangkat 2, kuadratkan pangkat 4, kamu jumlahkan dan kamu buat sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, kamu nggak bakal bisa kerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakan untuk soal ini? Untuk soal ini, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan soal IJU, saya langsung memberikan tips cepatnya.
soal ini kata kuncinya di sini. There exists a real number that satisfy the equations only when a is equals to blah blah blah, and in this case x is equals to blah blah blah. Jadi hanya ada satu jawaban yang ada, dan itu nggak akan sesusah yang kamu pusingkan. Hanya ada satu jawaban. Kalau kamu lihat berapa digit jawabannya, kamu punya a itu adalah 1 digit, x itu adalah 2 digit, atau 1 digit negatif. Ya, jadi seandainya kamu punya jawaban -1 atau -2 atau -3, semua jawaban itu kan bisa masuk ke dalam IJ, ya. Atau misalnya kamu punya jawaban 2 digit, ya 10, 20, 30, 99 dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kamu berpikir secara gampang, kalau kamu punya nilai X-nya itu besar sekali, kamu punya nilai A itu pasti sangat rumit dan semakin kacau. Jadi kemungkinan besar, ya, saya belum bilang jawabannya, kemungkinan besar untuk soal ini, jawaban untuk X itu mungkin negatif 1 sampai negatif 9, ya. Sedangkan A itu adalah bilangan positif 1 digit. Jadi kita bisa mengerjakan soal seperti berikut. Nah, ada orang yang bisa mengerjakan, yang mulai berpikir, kalau gitu saya masukin A-nya dulu. Kan soalnya tanya A duluan, jadi A-nya bisa 1, A-nya 0. Kalau kamu punya A-nya 0, kamu punya, coba tes ya. Ini nggak usah kamu hitung, ini salah ya, kasih tahu. Salah berpikirnya. Seandainya saya punya nilainya A sama dengan 0, ya, maka jadi itu A besarnya adalah X kuadrat tambah 1, B kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 4. Kelihatannya lebih simpel karena kamu sudah membuang nilai A-nya. Masalahnya apa? Kamu harus mengkuadratkan ini, AB kuadrat kamu sama dengan 0. Jadi kamu akan mendapatkan persamaan pangkat 4-nya sekali lagi. Sama aja kamu mengerjakan cara yang sama. Jadi, seandainya kamu mau mencoba untuk memasukkan angka, kamu jangan masukkan dari A. Kenapa? Karena kamu masih punya variabel X pangkat X pangkat 2-nya itu akan sangat ribet. Oke. Jadi dalam kasus ini kalau saya mengerjakan soal ini, saya langsung lihat ketika ketika X-nya itu saya pasang -1. Kenapa? Karena itu bilangan negatif yang paling simpel. Dan karena dia -1, kamu mau pangkat 2 itu dapatnya +1. Pangkat 3 jadinya -1. Jadi kayak minus plus minus plus minus plus, dan itu sangat gampang. Seandainya saya masukin X sama dengan -1, ya. Ini cara logika kamu berpikir. Kamu punya A besarnya itu adalah 1 tambah minus A tambah 1 sama dengan 2 tambah A. 2 kurang A. Simpel ya. Kalau kamu mau kuadratkan ini gampang. B kuadrat, kalau B itu adalah 1 tambah A plus 3 kali -1 jadi minus, kemudian tambah 4. Kalau kamu gabung jadinya berapa? 4 minus 3 jadi 2 minus A. Jadi kamu punya A dan B ujung-ujungnya sama, ya. Kemudian kita tinggal kuadratkan ini. A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan berapa jadinya? Ya gabungnya lah. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0. Ya, jadi kita punya 2 minus A kuadrat tambah 2 minus A kuadrat sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini udah gampang. Kamu tinggal mengerjakan soal seperti SMP kelas 2 saja. Kamu gabungkan. Kamu punya 2 kali 2A plus kuadrat sama 0. Untuk mendapatkan 0, maka kamu bisa membuang 2-nya, alias kamu bisa mendapatkan seperti ini, ya. Dan untuk mendapatkan 0, maka kamu bisa mendapatkan jawaban akhirnya adalah 2 sama dengan A. Ya, jadi kelihatan sangat simpel, dan ya sensei mungkin ini kan cuma luck doang. Sensei kan bisa dapat dapat ini kan kebetulan doang. Tapi kebetulan itulah yang menjadi poin untuk mengerjakan soal IJ ini. Kenapa? Pada dasar seperti ini, yang namanya matematika kamu harus bisa mengerjakan semua soal dengan hitungan-hitungan pangkat 4, pangkat 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena di zaman ini udah ada yang namanya komputer. Kamu tinggal pasang programming, tulis code, kamu tulis di programming, dan dia akan mengerjakan semua buat kamu. Yang kamu harus berpikir adalah, kamu bukan kayak orang Indonesia yang harus bisa menghitung segala macam. Tapi kamu harus berpikir, kamu dilatih, ditantang dalam soal IJ ini untuk bisa berpikir bagaimana cara mengeset program yang ada untuk mengerjakan soal, ya. Jadi dalam kasus ini kamu nggak usah capek-capek mengerjakan. Kamu sudah mendapatkan jawaban untuk IJ-nya ada -1 dan A-nya itu adalah 2. Dan sebenarnya kalau kamu pikir saya bohong, di jawaban untuk
kali ini memang jawaban benarnya adalah 2 dan minus 1. Oke. Jadi itulah perbedaan matematika Jepang dan matematika orang Indonesia. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar dan benkyou gambatte kudasai. Sayonara.